Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Selamat sore, Pak Zohri. Ya, selamat sore, Bunda. Ini lama Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bersama ngobrol-ngobrol. Ya, Pak Zohri. Sama, Bunda. Pak Zohri mau ngomongin apa nih sore ini? Sebenarnya Tiang mau ngomongin sesuatu, Bunda. Cuma kalau bisa, apa bisa di sini gitu, Bunda? Di ruang ini? Sangat bisa. Karena kan mungkin waktu kita di luar sana agak padat ya. Oke. Baik, Bunda. Di sini Tiang mau ngomong sesuatu yang sifatnya kalau menurut Tiang sih penting sekali ini, Bunda ya. Ini, Bunda. Saya kan satu-satunya CGP dari kalangan guru di sekolah saya itu, Bunda. Jadi kayak rekan-rekan sejawat itu masih asing sekali dengan ini CGP ini. Jadi saya butuh sekali untuk melakukan kolaborasi, kan Bunda tahu sendiri kan, tugas-tugas CGP itu butuh sekali kolaborasi dengan teman-teman. Tapi kalau yang lihat sih teman-teman itu ada stigma negatif dia, Bunda, dari peran ataupun predikat CGP atau GP pada seseorang itu di sekolah Tiang itu, Bunda. Jadi Tiang mau bagaimana caranya Tiang itu untuk menimbulkan kesadaran dirinya dari rekan-rekan sejawat Tiang itu, Bunda, sehingga mereka itu stigma negatif dari calon guru penggerak atau guru penggerak itu bisa dengan sendirinya mereka sadari bahwa oh ini loh guru penggerak itu ternyata tidak seperti itu. Nah, itu Bunda sih. Oke. Jadi yang bisa saya tangkap dari penyampaian Pak Zohri tadi bahwa Pak Zohri itu CGP satu-satunya di tempat mengajarnya ya. Iya, benar. Nah, kemudian di rekan sejawat itu masih asing dengan kegiatan CGP ya. Masih. Sehingga sebenarnya Pak Zohri itu berkeinginan untuk membuat sebuah kolaborasi, butuh kolaborasi baik berupa apa gitu untuk bisa menyalurkan apa ilmu-ilmu yang didapat dari CGP itu ya Pak Zohri ya. Betul. Cuman di situ teman-temannya masih memiliki stigma negatif tentang CGP, baik kegiatannya juga ya Pak Zohri. Nah, baik berupa predikat CGP yang seperti apa gitu kan. Nah, baik. Sekarang dari ungkapan Pak Zohri tadi, saya mengutip satu kalimat nih, stigma negatif. Stigma negatif ini pasti munculnya seperti apa kan gitu kan. Nah, apa yang diharapkan dari kegiatan kita ini gitu maksud saya. Ya. Apa tujuan akhir yang didapat nanti dari kegiatan ini? Nah, betul sekali Bunda ya. Jadi Tiang berharapnya begini Bunda. Makanya dari kemarin sih Tiang mau ketemu sebenarnya langsung sama Bunda. Cuma alhamdulillah bisa dipertemukan lewat ruang ini. Sebenarnya begini Bunda. Stigma negatif itu saya juga tidak tahu teman-teman itu pernah melihat sosok GP atau CGP itu seperti apa. Cuma ketika saya dengar mereka itu CGP itu CGP palingan dia beginilah, palingan dia cuma ngomong aja lah gitu. Nah, jadi yang seperti kok ada stigma negatif itu dari calon guru penggerak atau guru penggerak yang mereka tangkap lah begitu. Jadi harapan Pak Zohri itu ingin menghilangkan stigma negatif gitu ya? Ya, saya ingin sekali teman-teman itu mempunyai kesadaran diri bahwa sebenarnya CGP itu atau GP itu mempunyai sebuah konsep yang jelas, mempunyai sebuah teknik penerapan yang bagus ketika yang mereka dapatkan ketika ada di pendidikan guru penggerak. Jadi secara kesadaran diri mereka itu bisa milikilah
kesadaran diri itu untuk menghilangkan stigma-stigma negatif tentang Oke, CGP atau GP itu. oke. Oh, baik, baik. Berarti di sini yang perlu yang perlu muncul itu adalah kesadaran diri positif, harapan positif atau tanggapan positif terhadap kegiatan CGP oleh rekan sejawat di sekolahnya ya, Pak Zohri. Oke, Ya, itu yang diharapkan. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Pak Zohri, apa kekuatan yang Pak Zohri miliki untuk bisa mencapai tujuan atau harapan yang tadi yang sudah disampaikan? Sebenarnya sih punya semangat dan motivasi ya yang Tiang selalu gunakan untuk ya paling tidak saya memotivasi diri bahwa ya namanya saja kita manusia biasa, pasti pandangan kita berbeda, pasti apa yang kita harapkan selalu tidak sama. Nah, begitu. Jadi Oke, ya kembali ke hal manusiawi aja sih Bunda, mungkin itu saja. oke. Jadi Pak Zohri itu memiliki semangat yang baik lah, bagus lah gitu kan, motivasi diri dari diri sendiri sudah bagus. Nah, dari motivasi itu sudah muncul sebenarnya sebuah kekuatan yang dimiliki oleh Pak Zohri. Nah, oke, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Zohri lakukan untuk bisa menumbuhkan kesadaran diri atau menghilangkan stigma negatif kepada CGP oleh teman-teman sejawatnya dari semangat motivasi diri yang tadi itu? Ya, Apa peluang yang bisa? iya, betul sekali Bunda ya. Jadi saya memang berharapnya ada kesadaran diri dari teman-teman. Cuma untuk teknisnya, bagaimana menumbuhkan kesadaran diri dari teman-teman itu mungkin saya butuh ngobrol, saya butuh sharing. Kemudian nanti harapannya apa yang saya dapatkan di CGP itu memang secara konseptual maupun secara teknisnya saya bisa terapkan dengan benar dan memperhatikan bagaimana sih perasaan teman-teman, bagaimana sih emosi mereka tetap terjaga dan program-program atau konsep-konsep yang saya jalankan itu benar secara teknisnya gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa diterima seperti itu sih Bunda untuk menumbuhkan Bagus sekali Pak Zohri. Jadi dari motivasi diri sebenarnya tadi ini muncul Pak Zohri berkeinginan untuk ngobrol, sharing ya dengan berbagai teknik mungkin nanti. Nah, pertanyaan saya itu prioritas apa yang akan Pak Zohri rencanakan? Nah, tadi kan sudah disebutkan nih, saya ingin ngobrol, sharing dengan teknik-teknik prioritas seperti apa yang Pak Zohri akan rencanakan untuk bisa mencapai perubahan atau stigma negatif itu menjadi positif dan kesadaran diri teman-temannya di sekolah itu bisa terpenuhi lah gitu, seperti yang diinginkan. Ya, dari beberapa bulan belakangan ini sih memang saya sendiri sudah melakukan pendekatan-pendekatan secara individual, Bunda, pendekatan-pendekatan secara kelompok kecil untuk bisa paling tidak berbagi praktik baik. Kemudian saya bisa sharing pemahaman atau apalah bentuknya dalam bentuk ada kebermanfaatan lah bagi mereka. Karena kalau mereka tidak rasakan manfaatnya dulu, mungkin untuk menumbuhkan kesadaran itu memang sulit. Ya makanya yang pribadi sih ingin memprioritaskan untuk melakukan praktik baik yang langsung bisa berdampak atau manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh teman-teman. Mungkin seperti itu Bagus sekali nih. Bagus sekali rencananya Pak Zohri ingin melakukan praktik baik. Artinya adalah Pak Zohri ingin menjadi model gitu kan. Menjadi model ingin langsung gitu mempraktikkan ke teman-teman sehingga teman-teman secara tidak sadar akan tumbuh rasa kesadaran dirinya. Oke. Ini strateginya sudah masuk tadi melakukan praktik baik. Nah, bagaimana jangka waktunya Pak untuk melakukan itu? Sehingga tercipta sebuah kesadaran diri
dari teman-temannya sehingga perspektif tentang stigma negatif tentang CGP itu bisa terlaksana? Ya, mungkin untuk minggu depan atau mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu ya, mungkin karena memang di budaya positif kita dapatkan di konsep itu kemarin itu sudah ingin sekali Tiang bagikan praktik baiknya ke teman-teman itu, Bunda. Jadi di pikiran saya itu, Bunda, kok saya rasa mungkin cara ini bisa merubah stigma mereka, karena budaya positif ini memang betul-betul akan mereka bisa rasakan dampaknya secara langsung. Seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi ingin secara langsung gitu ya untuk mempraktikannya sehingga stigma itu akan berubah menjadi positif. Oke. Berikutnya, siapa dan apa yang bisa membantu Pak Zohri bisa terlaksana kegiatan itu loh? Seperti apa kira-kira? Siapa yang akan dilibatkan? Ya, kalau ngitung dukungan sih mungkin Bunda yang akan membutuhkan banyak dukungan dari teman-teman, terutama dari pemangku kepentingan saya atau pimpinan saya, mungkin bisa membantulah untuk mengagendakan pertemuan dengan teman-teman, atau yang juga butuh komunitas belajar, mungkin untuk bisa saya gunakan sebagai motor penggerak saya dalam berbagi praktik baik dengan teman-teman, sebagai wadah untuk saya bisa memberikan sebuah dampak langsung kepada teman-teman melalui konsep dan pemahaman yang benar. Itu mungkin sih. Luar biasa Pak Zohri ya. Jadi di samping ada berkeinginan juga melibatkan pemangku kebijakan yang ada di sekolah dan beberapa teman yang bisa mendukung keberhasilan programnya Pak Zohri. Oke. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi kita ini, Pak Zohri? Tadi udah masuk kan, semoga sajalah bisa diterapkan gitu kan. Amin, amin. Amin, benar. Ya, jadi harapannya saya pengen tahu nih nanti bagaimana hasil dari kegiatannya Pak Zohri, ya. Siap, Bunda, siap. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini, insya Allah saya sendiri akan hubungin Bunda nanti untuk, saya tidak sabar juga Bunda. Saya ingin lihat apa yang Bunda berikan tadi, apa yang Bunda gali dari diri saya tadi, bisa menjadi motivasi saya lagi untuk saya bagi lagi nanti hasilnya seperti ini. Begitu aja sih Bunda. Luar biasa Pak Zohri. Jadi nih sesi kita ini seperti apa sih? Bagaimana sih yang Pak Zohri dapatkan dari sesi pembicaraan kita dari awal sampai akhir? Alhamdulillah apa yang kita lakukan hari ini Bunda ternyata membuka mindset saya bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa saya lakukan, tetapi kadang-kadang faktor internal dari saya itu kadang-kadang menghalangi untuk bisa dapat solusi dari faktor internal tersebut. Jadi dengan adanya sesi pertemuan kita ini Bunda, saya bersyukur sekali ada inspirasi baru, ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan, bahkan ketika itu tidak bisa keluar dari diri saya, ketika berhadapan atau ketika dapat bimbingan dari coaching dari Bunda, alhamdulillah bisa membuka mindset saya. Iya, ternyata dari berbicara kita ngobrol-ngobrol gitu padahal sudah ada loh gitu kan, udah ini loh, tapi ada yang menguatkan gitu ya. Terima kasih Pak Zohri, semoga lain kali kita bisa bertemu kembali. Yang berterima kasih itu Tiang Bunda. Kan sama-sama enak nih ngobrolnya dari awal sampai akhir. Oke, siap. Makasih Bunda. Oke. Assalamualaikum, selamat sore Bunda Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Pak Zohri, bisa bertemu. Bagaimana kabarnya nih Bunda? Lama tidak ketemu Bunda.
Alhamdulillah baik. Ya, baik Pak Zohri. Sepintas waktu ketemu kemarin saya dengar sepintas itu, ada yang mau saya bicarakan gitu. Nah, itu kok saya penasaran gitu Bunda. Itu sebenarnya apa Iya. sih yang mau dibicarakan sama Bunda? Iya, jadi saya bersyukur sekali hari ini bisa kita bertemu ngobrol ya karena padatnya kegiatan di sekolah gitu kan menjadikan kita nggak jadi lah gitu kan untuk berbincang gitu ngobrolnya. Jadi begini Pak Zohri, saya butuh sekali Pak Zohri sebagai pendengar yang baik dan mungkin bisa mengarahkan saya seperti apa gitu. Saya ini kan CGP. Nah, kebetulan sekarang ini kan waktunya apa sih siswa baru, banyak sekali program-program baru yang mesti harus kita jalankan baik sebagai guru maupun diberikan tugas tambahan oleh sekolah sendiri. Nah, di CGP itu kan sudah jelas nih jadwal-jadwal rapi, kemudian sebagai guru juga kita mesti harus menyiapkan diri untuk apapun kegiatannya harus disiapkan. Nah, tapi saya itu bingungnya begini, bingungnya kalau dikasih sebuah tugas yang secara insidentil gitu kan, responsif harus segera direspon cepat, diselesaikan gitu. Saya sukanya melupakan tugas yang sudah ada jadwalnya gitu. Saya lebih mengutamakan kegiatan yang responsif ini, Pak Zohri. Jadi ada sebuah kebingungan pada diri saya, melihat diri saya yang seperti ini gitu. Saya inginnya seperti itulah. Baik. Ini ada banyak sekali tugasnya Bunda ya di sekolah ya. Iya. Sampai-sampai kalau dikasih tugas yang sifatnya responsif, ya cepat tanggap seperti itu. Kadang-kadang tugas yang tidak responsif, tugas yang tidak sifatnya sifatnya tidak segera itu kadang-kadang bisa dilupakan sama Bunda ya. Benar Eh, sekali. Bunda, kira-kira apa sih yang buat Bunda seperti itu? Hal, hal apa yang Saya bisa? selalu saya selalu ingin semua kegiatan itu sebenarnya saya inginkan segera bisa terlaksana dengan baik, gitu kan. Antara tugas yang sudah tersusun jadwalnya dengan kegiatan responsif itu juga berjalan dengan baik. Cuman saya itu sukanya itu sudah kalau ada yang tergesa-gesa itu yang saya dahulukan padahal di situ ada jadwal loh. Hari ini harus ini kerjakan tapi itu yang datang itu yang saya selesaikan gitu. Ya, eh, memang betul sih Bunda yang tangkap ya. Jadi hal yang sifatnya segera responsif itu memang harus didahulukan seperti yang Bunda bilang tadi kan. Eh, jadi ya apa sih yang sebenarnya Bunda atau faktor-faktor internal apa sih sebenarnya yang bikin Bunda seperti itu? Mungkin apa Bunda ketika marah biasanya sifatnya seperti itu atau tugas-tugas seperti itu yang lebih responsif itu biasanya dikerjakan dulu atau emosi ketika emosinya seperti apa sih? Oke. Jadi dalam pikiran saya itu selalu berpikir begini, ini yang responsif kan perintah dari kepala sekolah nih. Karena saya sendiri di sekolah itu bukan saja sebagai guru tapi dikasih tugas tambahan untuk mengelola keuangan ASN misalkan. Sekedar kan di sekolah enggak ada bendahara kayak TU-TU itu kan enggak ada. Jadi saya sekaligus sebagai kepegawaiannya juga mengurus tentang kepegawaian. Jadi di awal-awal tahun pelajaran ini selalu ada data, permintaan data, bla 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 dan saya bawa pulang kegiatan itu karena di sekolah kan saya harus fokus sama kegiatan yang berkaitan sama murid. Nah, itu sekarang saya bawa pulang yang seharusnya kegiatan itu tidak akan mengganggu kegiatan CGP gitu kan. Yang sudah punya jadwal yang sudah saya urutkan inginnya saya itu mau cepat respon cepat sudah gitu apalagi dia deadline harus gitu. Oh ya. Itu emosi yang terjadi sama saya Pak Saipudin Zohri. Saya ingin cepat gitu loh. Tidak ingin tertunda gitu. Baik, Bunda, tadi ketika
Bunda melakukan tugas-tugas yang sifatnya cepat tanggap atau segera ya, itu apakah kira-kira kalau Bunda lalaikan tugas yang tidak Bunda kerjakan atau Bunda tinggalkan tadi, apakah itu betul-betul merugikan Bunda tuh bagaimana tuh Bunda? Sebenarnya enggak sih, ya. Benar-benar sebenarnya enggak sih, padahal CGP itu kan kegiatannya sudah jelas ya, udah jelas. Cuman misal di hari itu saya harus mengerjakan misalkan LMS bagian ini. Datanglah kegiatan yang responsif yang saya bilang yang harus segera gitu. Akhirnya saya melupakan yang ini yang semestinya juga saya kerjakan gitu. Saya lebih mendahulukan yang responsif gitu. Nah, itu yang terjadi Pak Zohri. Oke, baik. Jadi memang apa yang menjadi yang bersifat segera itu memang harus didahulukan sama Bunda ya, seperti itu aja Bunda Iya, ya. iya, iya. Ya. Kemudian Bunda ini saya pengen tahu nih, bagaimana sih Bunda itu bisa melakukan itu ya? Apakah Bunda itu hanya itu merupakan sebuah kebiasaan atau mungkin ada hal-hal lain yang Bunda inginkan sehingga Bunda itu melakukan hal seperti itu? Oke. Yang seperti itu sebenarnya saya ingin semua kegiatan itu kan selesai sesuai dengan rencana. Cuman saya agak gimana ya untuk menyelesaikan yang responsif ini, semestinya saya ini harus mengubah bagaimana jadwal itu juga harus diubah gitu ketika ada yang seperti ini. Seharusnya saya itu gercep gitu, gerak cepat gitu loh, mengubah jadwal itu seharusnya gitu kan. Nah, sekarang ini muncul dia keinginan itu. Jadi sehingga yang CGP-nya tidak terganggu, ini pun sukses gitu kan. Itu yang seharusnya saya lakukan Pak Zohri. Aduh. Oke. Ya, jadi Bunda itu ingin orang lain juga bisa mengkondisikan lah seperti itu ya Bunda ya. Apa yang menjadi prioritas kita atau kepentingan kita, betul sekali Bunda. Untuk yang sekarang Bunda, apa yang Bunda rasakan ini, kira-kira kalau rentangnya 1 sampai 10, menurut performa terbaik Bunda yang biasalah, optimalnya Bunda seperti apalah, Bunda tahu sendiri kan. Mungkin kalau 1 sampai 10 kondisi Bunda saat ini seperti di angka berapa kira-kira Bunda? Ini setelah perbincangan yang tadi ya. Setelah perbincangan tadi. Oke. Setelah perbincangan yang tadi saya anggaplah yang awal tadi itu 7 lah. Ya. 7 lah. Yang sekarang itu saya anggap saya sudah di posisi 9. 9. Oke. Saya sudah di posisi 9, sudah ada gambaran bagaimana saya harus menyiapkan diri ketika itu sudah terencana, yang ini datang lagi. Nah, semestinya saya harus mengubah lagi jadwalnya gitu biar tidak terlupakan dengan jadwal yang lama dan ini juga selesai gitu. Baik. Betul sekali Bunda ya. Jadi Bunda itu menginginkan sesuatu itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya lah, seperti itu ya. Iya, benar sekali. Kedepannya nih Bunda ya, kira-kira Bunda itu ingin Bunda itu melakukan hal seperti apa loh dengan kegiatan-kegiatan yang Bunda alami atau laksanakan saat ini. Inginnya Bunda itu seperti apa ke depan? Oke, ke depannya saya berharap saya itu memiliki perencanaan yang sudah matang, kemudian pelaksanaannya juga matang gitu kan. Nah, tentunya setiap proses atau setiap perencanaan dan proses itu pasti ada hambatan dan hambatan itu harus saya persiapkan gitu. Harus ketika menghadapi hambatan maka siap dengan solusi apa yang harus dikerjakan. Jangan hanya monoton, aduh udah ini jadwalnya udah seperti ini, datang lagi ini dan saya melupakan jadwal yang sudah ada gitu. Semestinya saya punya sebuah ketika ada yang menghambat harus ada solusi gitu kan. Iya.
Bagus sekali. Jadi perencanaannya matang, bahkan kalau ada kendala ataupun hal-hal teknis yang tidak diinginkan, jadi Bunda siapkan aja gitu ya. Iya. Apa yang menjadi solusinya, bagus sekali itu Bunda. Eh, Bunda, ke depannya apakah dalam melaksanakan tugas ini atau ketika nanti Bunda hayalkan ada kendala atau Bunda hayalkan ada kesulitan nanti, apakah Bunda itu bisa melakukan itu sendiri atau mungkin butuh orang lain seperti itu mungkin Bunda? Oh, ya, sangat kita sebagai makhluk sosial ya tidak lepas dari membutuhkan orang lain lah gitu kan. Apalagi ini urusan sekolah. Urusan sekolah ini tentunya saya pribadi sebagai guru dan memiliki tugas tambahan yang seperti itu, tentunya harus banyak-banyak konsultasi sama kepala sekolah gitu. Dan pastinya rekan sejawat. Nah, kita akan selalu membutuhkan rekan sejawat dengan cara yang memiliki relasi yang baik dong gitu kan. Jadi saya tetap akan membutuhkan orang lain sebagai pengingat atau membantu saya ketika saya tidak mampu gitu. Seperti hal yang tadi saya terus memiliki siap menyiapkan solusi gitu kan dari hambatan yang akan saya hadapi kelak gitu di masa yang akan datang. Baik, ya, bagus sekali Bunda. Jadi Bunda itu ya mestinya memang harus butuhkan orang lain ya, seperti itu ya Bunda ya. Bunda, kira-kira ini kapan nih bisa Bunda laksanakan nih rencananya yang tadi itu untuk apa namanya melaksanakan sesuatu itu atau tugas-tugas itu dengan perencanaan-perencanaan yang matang ya, seperti yang bilang Bunda tadi itu. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan? Ini kan sudah terbuka nih, sekarang sudah terbuka apa yang harus saya lakukan. Tentunya setelah kita bertemu ini saya harus menyiapkan segala sesuatu yang perlu saya siapkan gitu kan. Apalagi ini bentuknya keseharian tugas-tugas itu tetap berjalan terus. Kalau saya tunda-tunda tentu tidak bisa. Setelah percakapan ini tentunya saya akan membuat sebuah perencanaan dan bagaimana situasinya gitu kan. Betul sekali Bunda. Ya, luar biasa sekali Bunda ya. Ini mungkin yang namanya gercep itu ya Bunda ya, gerak cepat Ya, itu ya. gerak cepat. Jangan sampai kita menunggu lama ya. Oke, mungkin sebenarnya saya penasaran sih Bunda ya, apa yang akan Bunda lakukan itu mungkin bagi saya kok saya penasaran gitu, gimana ya, apakah dia bisa lakukan itu dengan mulus atau gimana gitu. Ya. Yang sih berharapnya gitu sih Bunda ya, bisa berjalan mulus saja. Kira-kira apa sih Bunda ya yang Bunda dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, benar sekali Pak Zohri. Dari awal tadi saya bilang saya bingung ya, saya bingung. Nah, sejalan dengan percakapan kita, kok kayak kebuka gitu. Padahal udah ada di diri saya kan. Nah, tapi Pak Zohri itu mengarahkan saya untuk mengungkap apa yang saya bisa lakukan atau kembangkan yang dari kompetensi yang sudah saya miliki. Jadi sehingga kebukalah, jadi ini perasaan saya sudah tidak bingung lagi Pak Zohri, saya sudah bisa berpikir apa yang akan saya lakukan besok gitu, hari ini dan seterusnya gitu. Baik, jadi Bunda sudah mendapatkan gambaran lah sedikit tentang rencana apa yang akan Bunda lakukan, kemudian waktu kapan harus saya lakukan, seperti itu ya Bunda sudah. Benar sekali. Kira-kira dari percakapan kita ini Bunda, Bunda itu merasa seperti apa sih? Apakah Bunda itu merasa saya itu menekan Bunda atau bagaimana? Seperti itu Bunda. Pak Zohri itu tidak menekan, tetapi lebih kepada ayo dong, keluarkan dong apa yang Anda bisa gitu kan. Ayo dong gitu kan. Jadi kayak mengarahkan saya untuk keluarkan apa yang bisa, apa yang dimampu untuk direncanakan sehingga kebingungan itu bisa hilang gitu kan. Jadi benar-benar arahannya Pak Zohri itu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Pak Zohri. Lain kali juga saya butuh sebuah pemaparan yang seperti ini sehingga hal-hal yang bikin saya bingung itu bisa
tuntas. Baik. Terima kasih Pak Ya, Zohri. mungkin percakapan kita sampai di sini saja Bunda. Cuma yang inginnya sih begini Bunda ya, nanti misalkan Bunda itu sudah actionnya nih ya, action di kelas atau di sekolah atau di tugas lainnya, dan Bunda sudah merasakan hasilnya kan dari percakapan kita hari ini. Ya. Saya ingin dong ya Bunda itu berbagi, mungkin bisa jadi inspirasi saya nanti untuk melakukan tugas yang sama yang seperti Bunda lakukan. Kira-kira Bunda bersedia enggak? Oke, insya Allah bersedia. Kita refleksikan apa yang dari perencanaan saya, bagaimana saya itu melaksanakannya, kan begitu. Akan lebih seru dong cerita-ceritanya, ya, pemaparan-pemaparan tiang gitu kan. Oke, terima kasih banyak Bunda ya. Terima kasih Sama-sama banyak. Pak Zohri. Sampai berjumpa nanti ya Bunda ya. Oke. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.